Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Ramadan dengan NIM 5111420042 dari Prodi Teknik Sipil kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan survei lalu lintas kelompok kami. Lokasi survei lalu lintas kelompok kami berada di Jalan Pandanaran 2, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Untuk view jalan dapat dilihat pada layar slide PPT. Data Jalan Pandanaran 2. Jalan Pandanaran 2 bertipe jalan kota dengan fungsi jalan kolektor sekunder, memiliki 2 jalur dan 2 lajur, masing-masing 4,5 meter, memiliki curb, memiliki trotoar 3,5 meter, dan tidak memiliki median dan bahu jalan. Survei yang pertama yaitu survei volume lalu lintas, dengan 5 subbab. Yang pertama, data volume lalu lintas, fluktuasi lalu lintas, periode sibuk, split distribution, dan proporsi kendaraan. Untuk waktu penelitian sendiri dilakukan pada hari Sabtu 3 September 2022 dengan waktu 2 jam di pagi hari, 2 jam di siang hari, dan 2 jam di sore hari. Setelah dilakukan survei volume lalu lintas, maka didapatkan data volume lalu lintas yang dapat dilihat pada tabel. Tabel tersebut merupakan data volume lalu lintas jalur 1, yaitu Gor Tri Lomba Juang menuju Taman Indonesia Kaya. Pencatatan kendaraan yang melintasi di ruas Jalan Pandanaran 2 terlihat pada tabel paling dominan, yaitu sepeda motor dan mobil. Setelah diketahui data volume lalu lintas, maka dilakukan perhitungan SMP dengan rumus jumlah kendaraan dikali nilai SMP. Setelah dilakukan perhitungan nilai SMP, maka didapatkan grafik volume lalu lintas. Dari grafik volume lalu lintas tersebut dapat disimpulkan bahwa sepeda motor paling banyak melintas pada jam 8.30 sampai 8.45 WIB, yaitu sebanyak 557 unit dengan nilai SMP 223 SMP. Kemudian juga dilakukan perhitungan pada jalur 2 Taman Indonesia Kaya menuju Gor Tri Lomba Juang, dan dihasilkan data volume lalu lintas seperti yang terlihat pada tabel. Kemudian dilakukan perhitungan nilai SMP juga dengan rumus jumlah kendaraan dikali nilai SMP. Dan didapatkan grafik volume lalu lintas, di mana dengan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kendaraan yang melintas paling banyak yaitu sepeda motor pada jam 8 sampai 8.15 WIB sebanyak 167 unit dengan nilai SMP 67 SMP. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai lalu lintas harian rata-rata dengan menggunakan rumus LHR sama dengan jumlah lalu lintas selama pengamatan dibagi lamanya pengamatan, dan didapatkan hasil nilai LHR seperti pada tabel tersebut. Kemudian hasil dari data dalam tabel tersebut digunakan dalam mencari periode sibuk di masing-masing jalur. Setelah dilakukan survei volume lalu lintas di ruas Jalan Pandanaran 2, didapatkan hasil periode sibuk terjadi pada pukul 8 sampai 9 pagi hari, di mana pada arah GLJ menuju TIK sebanyak 774 kendaraan, arah TIK menuju GLJ 396 kendaraan, dan total 2 arah yaitu 1149 kendaraan. Periode sibuk yang terjadi pada pukul 8 sampai 9 pagi hari tersebut disebabkan oleh padatnya kendaraan supporter sepak bola dari PSIS Semarang yang akan tandang menuju Solo dengan melewati ruas Jalan Pandanaran 2. Puncak dari padatnya jumlah kendaraan terjadi pada rentang waktu 8.30 sampai 9.45 dengan total 774 kendaraan atau 369 satuan mobil penumpang dari 2 arah yang memadati ruas Jalan Pandanaran 2 pada rentang waktu 15 menit tersebut. Berikut ditampilkan grafik periode sibuk arah Gor Tri Lomba Juang menuju Taman Indonesia Kaya. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa titik puncak terjadi pada pukul 8.30 sampai 8.45 WIB. Kemudian dapat kita lihat grafik periode sibuk arah Taman Indonesia Kaya menuju Gor Tri Lomba Juang. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa titik puncak kepadatan terjadi pada pukul 8 sampai 9 WIB. Dan yang terakhir ditampilkan grafik periode sibuk 2 arah di ruas Jalan Pandanaran 2. Dari grafik tersebut kita ketahui bahwa titik puncak terjadi pada pukul 8 sampai 9 WIB.
Pembahasan selanjutnya yaitu fluktuasi volume lalu lintas. Dari grafik fluktuasi volume lalu lintas di samping, jam puncak terjadi pada pagi hari pada pukul 8 sampai 9 WIB dengan jumlah arus lalu lintas pada lajur arah GLJ menuju TIK sebesar 300 SMP dan pada lajur TIK menuju GLJ sebesar 108 SMP. Hal ini disebabkan karena pada jam tersebut merupakan aktivitas perdagangan, serta pada jam tersebut biasanya diramaikan oleh lalu lintas yang menuju ke tempat-tempat pariwisata untuk berlibur atau berrekreasi. Pada sore hari juga terdapat lonjakan arus lalu lintas, yaitu pada pukul 16 sampai 17 WIB dengan jumlah arus lalu lintas pada lajur GLJ menuju TIK sebesar 188 SMP dan pada lajur TIK menuju GLJ sebesar 93 SMP. Hal ini disebabkan karena pada jam tersebut, khususnya pada akhir pekan, sebagian besar orang-orang menghabiskan waktu untuk menikmati akhir pekan pada sore hari, seperti jalan-jalan sore, berbelanja, dan lainnya. Split distribution. Split distribution digambarkan dengan menggunakan pie chart, di mana yang berwarna biru merupakan jalur arah GLJ menuju TIK, dan yang berwarna merah merupakan jalur TIK menuju GLJ. Dengan pembacaan jumlah kendaraan dari Gor Trilumbajuang menuju Taman Indonesia Kaya sebanyak 69%, yaitu sebesar 10.517 kendaraan. Dan jumlah kendaraan dari Taman Indonesia Kaya menuju Gor Trilumbajuang sebanyak 31%, yaitu 4.727 kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa selama survei dilakukan, lebih banyak kendaraan yang melintasi jalur menuju Taman Indonesia Kaya, baik di pagi, siang, ataupun sore hari. Berikut ini merupakan proporsi kendaraan kedua arah pada Jalan Pandanaran 2 yang digambarkan menggunakan pie chart dan didapatkan hasil pada tabel sebelah kanan. Dari tabel diketahui bahwa kendaraan yang dominan melewati jalan tersebut adalah sepeda motor dengan jumlah 11.056 kendaraan, disusul oleh mobil dengan total 3.947 mobil. Sedangkan Jalan Pandanaran 2 jarang dilewati oleh kendaraan-kendaraan berat, seperti truk besar. Survei yang kedua yaitu survei kecepatan kendaraan. Dengan 4 subbab. Yang pertama metode konvensional, metode otomatis, metode MKJI 1997, dan kecepatan persentil 85. Penelitian kecepatan lalu lintas sendiri dilakukan pada tanggal 16 September 2022 pada pukul 10 WIB sampai 12 WIB. Terdapat dua metode yang digunakan dalam survei kecepatan lalu lintas. Yang pertama, metode konvensional, yang kedua, metode otomatis. Kedua metode ini memiliki perbedaan pada langkah-langkah cara melakukan survei serta pada alat yang digunakan. Instrumen pengamatan metode konvensional, yaitu yang pertama stopwatch, kedua alat tulis, kemudian formulir survei, pemberi tanda, serta meteran. Data yang diambil pada survei kecepatan lalu lintas dengan metode konvensional yaitu data waktu tempuh dalam satuan detik, kendaraan yang melaju dari titik pengamatan 1 ke titik pengamatan 2 yang jaraknya sejauh 50 meter. Metode perhitungan kecepatan sesaat dengan menggunakan metode konvensional adalah dengan perbandingan antara jarak dan waktu tempuh hasil pengamatan. Dengan rumus VSS sama dengan L per T, di mana VSS merupakan kecepatan sesaat, L jarak antara dua titik observasi, dan T waktu tempuh kendaraan antara dua titik. Karena hasil masih berupa meter per sekon, maka kita harus konversikan ke dalam kilometer per jam dengan cara dikalikan 3,6. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, jalur GLJ menuju TIK dengan kecepatan rata-rata sepeda motor 25,20 km per jam, mobil 20,85 km per jam, pick up 19,18 km per jam, sepeda 7,63 km per jam. Dan di arah sebaliknya, sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 36,10 km per jam, mobil 26,59 km per jam, bus kecil 27,99 km per jam, truk sedang 28,39 km per jam, dan yang terakhir sepeda 8,19 km per jam.
Pada metode kedua, yaitu metode otomatis, instrumen yang digunakan yang pertama smartphone, kedua alat tulis, ketiga formulir survei. Pada metode otomatis, data yang diambil adalah kecepatan kendaraan dalam kilometer per jam yang ditampilkan pada aplikasi Smart Speed ketika pengamat men-track laju kendaraan dengan smartphone dan dengan jarak antara pengamat dengan kendaraan sejauh 10 meter, seperti terlihat pada gambar samping kiri. Didapatkan hasil dari metode otomatis, yang pertama jalur GLJ TIK dengan kecepatan rata-rata sepeda motor 39,9 km per jam, mobil 32,8 km per jam, pick up 24,1 km per jam, sepeda 3,4 km per jam. Dan di arah sebaliknya, yaitu arah TIK menuju GLJ, sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 41,1 km per jam, mobil 31,5 km per jam, bus kecil 38,8 km per jam, truk sedang 23,7 km per jam, dan sepeda 3,7 km per jam. Terdapat ketentuan-ketentuan pada MKJI 1997, yaitu diantaranya yang pertama, ketentuan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan. Kedua, ketentuan faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif. Dan yang ketiga, faktor penyesuaian kondisi hambatan samping. Dibagi menjadi dua, jalan dengan bahu jalan dan jalan dengan curb. Dan yang terakhir, faktor penyesuaian ukuran kota. Untuk rumus analisa kecepatan arus bebas dengan menggunakan MKJI 1997, yaitu kecepatan arus bebas kendaraan sama dengan kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan ditambah penyesuaian lebar jalur lalu lintas efektif dikali faktor penyesuaian kondisi hambatan samping dikali faktor penyesuaian ukuran kota. Kemudian untuk data klasifikasi jalan pendarat 2 sendiri, yaitu tipe jalan, 2 lajur tak terbagi, fungsi jalan kolektor, lebar jalur lalu lintas efektif 9 meter, klasifikasi medannya datar, lebar bahu jalan tidak ada, lebar curb 3,5 meter, hambatan samping sekolah yang termasuk kategori tinggi, dan jumlah penduduk 1.653.035 penduduk. Setelah dilakukan perhitungan, analisa kecepatan arus bebas sepeda motor menghasilkan 38,72 km per jam. Kemudian analisa kecepatan arus bebas kendaraan ringan 42,24 km per jam. Dan analisa kecepatan arus bebas kendaraan berat 38,72 km per jam. Pada slide kali ini akan dijelaskan sedikit mengenai kecepatan persentil 85. Kecepatan persentil 85 adalah sebuah kecepatan lalu lintas, di mana 85% dari pengemudi di ruas jalan mengemudikan kendaraannya di jalan tanpa dipengaruhi oleh kecepatan lalu lintas yang lebih rendah atau cuaca yang buruk. Dari tabel di samping didapatkan bahwa metode otomatis memiliki rata-rata kecepatan lebih tinggi dibanding metode konvensional, maka digunakan metode otomatis. Sementara metode MKJI tidak digunakan pada analisis persentil 85, dikarenakan data yang ada pada perhitungan tidak dapat digunakan untuk mencari nilai persentil 85 dengan bantuan grafik. Dengan menggunakan data hasil kecepatan metode otomatis sebelumnya, dilanjutkan perhitungan nilai kecepatan persentil 85. Data hasil perhitungan nilai kecepatan persentil 85 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Setelah dilakukan perhitungan nilai kecepatan persentil 85, maka dilanjutkan dengan membuat grafik untuk menentukan nilai persentil 85 dengan menarik garis lurus dari kumulatif presentasi frekuensi agar dapat diketahui kecepatan dari 85% pengguna kendaraan pada ruas jalan yang diamati. Berdasarkan grafik persentil 85 di samping, dapat dilihat bahwa nilai kecepatan persentil 85% yang ada pada ruas jalan Pandanaran 2 yaitu 42,5 km per jam, yang masih masuk ke dalam batas kecepatan tertinggi untuk tipe jalan perkotaan yaitu 50 km per jam. Maka rekomendasi yang tepat untuk merencanakan kecepatan yaitu dengan memasang rambu berkendara kecepatan dilarang di atas 50 km per jam. Berikut ini merupakan visualisasi rekomendasi penggunaan rambu dilarang berkendara melebihi kecepatan 50 km per jam. Survei yang terakhir yaitu survei pejalan kaki dengan 6 subbab. Yang pertama, volume pejalan kaki, 2 perencanaan trotoar,
3 volume orang menyeberang, 4 profil jalan, 5 rekomendasi trotoar, dan 6 rekomendasi pensterilan. Survei pejalan kaki dilaksanakan pada Rabu 28 September 2022 dengan waktu 16 WIB sampai 17 WIB. Metode survei yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode perhitungan secara manual dengan menggunakan aplikasi multi-counter. Teknik survei volume pejalan kaki di ruas jalan Pandanaran 2 yaitu sebagai berikut. Pencatat volume dilakukan di kedua arah. Rentang pengamatan volume pejalan kaki ditetapkan sebesar 50 meter. Pengambilan data dilakukan pada jam sibuk jalan tersebut. Pencatatan dilakukan menggunakan aplikasi multi-counter pada smartphone. Survei lalu lintas pejalan kaki dilakukan dengan menghitung intensitas volume pejalan kaki yang melewati ruas jalan tertentu. Survei dilakukan agar fasilitas untuk pejalan kaki yang ada pada ruas jalan tersebut memadai. Pengamatan dilakukan dalam rentang 100 meter selama 1 jam. Hasil survei volume lalu lintas pejalan kaki pada ruas jalan Pandanaran 2 yang dilakukan pada sore hari tepatnya pukul 16 sampai 17 WIB, yang dimana pada waktu tersebut merupakan waktu pulang sekolah di sekolah-sekolah sekitar ruas jalan Pandanaran 2. Hasilnya disajikan pada tabel berikut. Maka digunakan volume lalu lintas yang terbesar, yaitu 121. Dan dilakukan perhitungan arus pejalan kaki. P sama dengan 121 per 60 menit per 50 meter. Dengan hasil 0,04 orang per menit per meter. Setelah besar arus pejalan kaki diketahui, maka dilakukan perencanaan trotoar dengan menggunakan rumus W sama dengan P per 35 ditambah 1,5. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diketahui bahwa hasil dari lebar trotoar ideal yaitu 1,5011 meter. Pada ruas jalan Pandanaran 2 yang diamati, telah terdapat fasilitas penyeberangan pejalan kaki, berupa penyeberangan sebidang zebra cross seperti gambar di bawah ini. Berhubung pada ruas jalan yang diamati telah terdapat rekomendasi fasilitas penyeberangan, maka tidak dilakukan perhitungan arus lalu lintas penyeberangan pejalan kaki pada ruas jalan tersebut. Untuk profil jalan Pandanaran 2 sendiri, yaitu memiliki lebar jalan 9 meter, lebar trotoar 3,5 meter, kemiringan trotoar 2 derajat. Pada lintasan trotoar terdapat beberapa hambatan yang dapat menghalangi gerak pejalan kaki yang melintasi trotoar tersebut. Di antaranya, yang pertama, tanaman penduduh, yang kedua, tiang lampu penerang. Terdapat beberapa hambatan yang berada di lintasan trotoar Jalan Pandanaran 2, seperti pohon dan tiang listrik atau lampu. Untuk itu, terdapat tabel rekomendasi penambahan dimensi trotoar berdasarkan hambatan yang berada pada trotoar. Tabel tersebut dapat dilihat pada samping kanan. Maka dilakukan perhitungan dengan asumsi lebar tambahan. Yang pertama, tiang lampu penerang 75 cm, tanaman penunduh 75 cm. Maka didapatkan hasil 3,5 meter ditambah 0,75 meter ditambah 0,75 meter sama dengan 5 meter. Seharusnya lebar trotoar memiliki lebar 5 meter. Berhubung terdapat keterbatasan lahan, dimensi tiang lampu tidak begitu besar, dan volume pejalan kaki yang tidak terlalu besar, maka lebar jalan 3,5 meter sudah lebih dari cukup. Pada gambar di samping masih terlihat terdapat beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di area trotoar, yang dimana hal tersebut dapat mengganggu aktivitas pejalan kaki yang akan melintasi trotoar. Hal itu dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas pada ruas jalan tersebut. Maka dari itu, sebaiknya perlu dilakukan sterilisasi agar trotoar pada ruas jalan dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan arus lalu lintas kendaraan dapat berjalan dengan lancar. Demikian paparan saya mengenai survei kecepatan dan volume lalu lintas serta jumlah pejalan kaki. Dari survei kali ini, saya mendapatkan begitu banyak pelajaran. Yang pertama, saya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara menghitung kecepatan kendaraan, kemudian cara menghitung volume kendaraan, dan jumlah pejalan kaki. Samping itu, dari berbagai survei kali ini, saya bisa belajar mengenai cara membagi tugas, bekerja satu sama lain, dan memanage waktu, dan lain sebagainya. Menurut saya, mata kuliah laboratorium lalu lintas ini begitu menyenangkan, karena kita bisa melakukan praktik survei lapangan bersama dengan teman-teman. Dan materi yang disampaikan Pak Farhan dalam mata kuliah laboratorium lalu lintas ini
sangat mudah dipahami dan dimengerti. Demikian, apabila terdapat kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.